generasi yang berakhlak, menjadi dalam kita orang tua yang bijak. Baik, untuk keberkahan acara kita, mari kita awali dengan basmalah bersama dengan pihak yang lain. Kita mudah-mudahan diberikan kepahaman untuk menerima materi, mengamalkan dan menyampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa hadir semua sehingga tahu bahwa nanti yang datang ibunya ngandani bapaknya, yang datang bapaknya ngandani ibunya. Wah, eman sampe gak teko. Wah, apik acarane, to emane jos. Maka mari kita bersama baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan acara kita diberkahi. Berdoa dipersilakan. Mudah-mudahan Allah buka pikiran hati kita, bisa menerima materi dengan baik dan lancar, sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat, bisa kita praktekkan dan bisa kita tularkan. Karena kalau sesuatu yang digem-gem dewe itu nanti manfaatnya kurang, maka disebar-sebar. Jika nanti bagi yang tidak hadir bisa menyampaikan yang ke teman yang lainnya, harapannya semua dapat ilmunya. Baik, sebelum kita masuk materi utama, kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Asyani SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama non-muslim. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, serta Bapak wali murid semuanya yang saya hormati, juga narasumber Bunda Titin Suprihatin, juga Bapak Gunawan yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya karena sudah bisa hadir. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan lancar, membawa berkah, manfaat untuk kita, untuk putra-putri kita, dan untuk keluarga kita tentunya, yang mana bisa mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar karena acaranya sudah di jam 8. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Bunda Titin untuk mengisi. Baik, kita silakan kepada beliau Bunda Titin untuk menyampaikan materi. Minta tolong nanti Bapak Ibu aktif nggih. Kira-kira dalam perjalanan menyampaikan materi kok ganjel, aku telepon tanya, boleh. Nah, nanti ada dapres nggih. Nanti yang aktif insya Allah ada spesial gift dari beliau Bunda Titin. Insya Allah begitu. Jadi kita dengarkan bersama. Minta tolong sebelum beliau mengisi acara, kami mohonkan panjenengan untuk mengondisikan HP-nya. Tidak dimatikan nggak apa-apa, di silent. Nanti khawatir kalau pas beliau nyampaikan udah muncul notif Shopee. Nah, Tokopedia, wah ini belanja terus mak-mak ini ya. Minta tolong di silent, dikondisikan untuk dipastikan notif nadanya tidak menyala, bergetar saja. Kalau baik munculnya telepon penting itu juga perlu ditanggapi. Tidak ada dimatikan tapi dikondisikan untuk notifnya di silent. Minta maaf, mohon kerjasamanya sehingga kita semua nyaman. Kok nek anak sing muni digodor press HP-nya. Dari pas gue ngisi tuling diambil untuk door press. Setuju? Minta tolong dibersihkan. Terima kasih. Kita sambut pada Bunda Tin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng sarapan nggih. Ya Allah. Pak Banser beli nanas. Sing jawab salame banter tak dongano utange. Ulang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Mbak Roro, istrinya Mas Soleh. Ketoro utangnya akeh. Wah, tapi insya Allah yang punya utang pulang dari sini lunas ya. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati semua ibu guru dari TK Budi Dharma yang selalu saya taati, Pak Gun, perwakilan dari Taman Zakat, dan serta Bapak dan Ibu wali murid dari siswa-siswi TK Budi Dharma yang insya Allah hari ini semuanya sehat dan bahagia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak pernah dapat kita ukur. Maka kita harus selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Janganlah kita menjadi orang yang kufur, agar kelak tidak mendapat siksa di alam. Nauzubillah. Sudah bersyukur hari ini? Iya, bersyukur apa sih Bunda? Paling gampang jenengan kesini tadi dalam keadaan sehat. Terus panjenengan sekarang sudah cantik-cantik, ada yang ganteng sendiri ya. Oh iya, saya berdua Pak, jenengan saingan. Nah, ternyata keadaan ini juga harus kita syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati keadaan ini. Ngapunten mungkin di luar sana ternyata masih ada yang masih berjibaku menjadi tulang punggung keluarga. Bukan hanya jadi tulang rusuk tapi juga tulang punggung. Tapi panjenengan Masya Allah sudah cantik-cantik, sudah wangi, datang ke sini duduk, terus dapat minum, dapat kue, semuanya sudah dapat kue nggih? Nah, itu adalah nikmat dari Allah yang mungkin kita lupakan. Nah, mari kita membaca hamdalah bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia mulia, pembawa cinta dan harapan yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, dari zaman batu menuju zaman bermutu, yaitu Rasulullah SAW, dengan hantaran sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah yang hadir hari ini semua mendapat pertolongan Rasulullah, masuk surga bareng Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, yang belakang kelihatan ya. Alhamdulillah, meskipun imut masih kelihatan. Nah, kenalan dulu, katanya tak kenal maka ta'aruf. Ya, ini saya biasa dipanggil Bunda Atin saja, tapi Pak Gun itu maksa-maksa Atin jaluk gelar. Saya itu takut kalau SPD-nya itu dibaca sarjana penuh derita, Pak Gun. Ya. Nah, saya seorang ibu rumah tangga, nyambi menjadi pencerita, MC, trainer, dan juga pengelola infak Pondok Baca, dan salah satu murid di sini ada yang aktif datang ke Pondok Baca, tapi kok kayaknya mamanya nggak ada. Oke. Mencintai dunia anak, public speaking, dan literasi. Kalau panjenengan punya hobi, saya juga punya hobi, tapi mungkin beda hobi kita ya. Hobi saya membaca dan menulis. Kalau panjenengan hobinya apa Bu? Masak. Ya, memang harus begitu ya. Biar suaminya makin cinta. Karena saya tuh hobinya baca. Buku kuliner banyak, tapi dibaca toh gak masak-masak. Ya ini ya cukup, kita next. Nah, ternyata kita tetanggaan ya. Nah, ternyata kita tetanggaan. Wonten sing daleme ketintang? Nggak ya, tapi deket kan dari sini. Nah, ternyata kita tetanggaan. Jadi nanti panjenengan barangkali putra-putrinya mau baca, pinjam buku, mendengarkan saya cerita gratis, karena biasanya modal saya itu mahal ya Pak Gun. Bisa datang tiap hari Jumat, itu Pondok Baca ada program Jumat Berkisah. Jadi itu terbuka untuk siapa saja yang mau datang. Mama-mamanya juga boleh. Ini boleh di-save.
nomor HP saya. Nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut boleh di subscribe YouTube-nya, follow IG-nya, di add Facebook-nya. Nah ini TikTok-nya Bunda Atin ada tapi kosong, gak ada isinya. Yang ada Ilfam Pondok Baca. Nanti bisa dikepoin apa sih Pondok Baca itu ngapain begitu. Sudah cukup kenalannya nggih? Iya. Nggih. Oh, itu aja nggak apa-apa Pak Kun, turun. Nah, pakai. Nah, begitu. Nah, ini judulnya Masya Allah menggetarkan jiwa ya. Mencetak generasi berakhlak idaman, orang tua bijak. Nah, jadi kalau pengen anaknya berakhlak, kita harus menjadi orang tua yang bijak. Ya, next aja Pak Kun. Nah, karena ini TK, kita main gambar-gambar saja. Saya sesekali mohon izin berdiri boleh nggih? Iya, karena saya itu biasa petakilan Bapak Ibu ngapunten nggih. Nah, ada gambar apa Ibu? Bapak? Bebek, ayam, kambing, sapi. Ya, pinter anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jika kita memelihara kambing, sapi, ayam, bebek, apa yang kita harapkan? Coba, apa yang kita harapkan? Hasilnya apa? Telur, pinter, Masya Allah. Daging, hebat. Apalagi? Susu, pinter, uang, Masya Allah. Jenengan kok sama kayak saya suka uang ya? Benar. Jadi kalau kita mempunyai binatang peliharaan itu yang diharapkan tuh dagingnya. Jadi digemukkan, daging, susu, terus apa? Telurnya itu yang kita harapkan. Next Pak Kun. Nah, ini putra putri saya yang cakep, yang ganteng, insya Allah solih dan solihah, calon hafiz hafizah ya. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu, pertanyaan saya berikutnya, jika kita merawat mereka, putra putri kita, apa yang kita harapkan? Anak yang berguna. Ada lagi? Berbakti, soleh solihah, sukses, dunia akhirat, benar ya. Apa lagi? Cukup? Sehat, cakep, ganteng. Ternyata Pak Kun nggak ada tuh yang pengen namanya jadi artis ya. Masya Allah, ternyata soleh-solehah. Coba jawaban yang spesifik apa Pak Kun, kita next. Nah, semua yang panjenengan jawab tadi terangkum di sini. Harapan terbesar orang tua adalah mempunyai anak yang solih, solihah dan berakhlak mulia. Ya, makanya Bu Guru pakai judul berakhlak, saya tambahin mulia. Ya, ini harapan kita pasti nggak sama dengan harapan kita kepada binatang ternak. Nah, next Pak Gun, selanjutnya. Nah, pertanyaan lagi. Jika kita ingin binatang peliharaan kita ini gemuk, menghasilkan susu banyak, menghasilkan telur banyak, apa yang harus kita lakukan? Dirawat. Ngerawati pripun? Kasih makan, kasih minum, kasih kadang, dikawinkan ya bener ya. Itu ayo gak iso duwe anak sapi deh. Ya bener. Alhamdulillah ya, berarti masih connect ini semuanya ya. Benar, harus dikasih makan yang harus dikasih minum, dikasih kandang. Nah, saya tuh punya saudara sepupu punya peternakan ayam. Ternyata ayam itu saya tengok ke kandang nggak pernah berhenti makan terus. Dan ternyata ayam petelur itu sehari nggak cukup 1 telurnya, bisa sampai 3. Kenapa? Makanya itu diprogram makan terus. Maka sesuai dengan hasilnya. Kalau pengen punya telur banyak, dagingnya banyak, susunya banyak, makannya juga harus banyak. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kok ditekoni ngeket mau. Namun, jika ingin anak kita berakhlak mulia, apakah cukup dengan makan yang banyak, Bapak Ibu? Tidak. Terus dididik, dibimbing, doakan. Masya Allah, kayak gak usah pareti, pinter-pinter aku kudu mulai Pak Gun. Pinter, Masya Allah. Coba next Pak Gun. Tidak bener panjenengan.
Jadi anak kita itu nggak cukup dikasih rumah yang bagus, baju yang bagus, makan makanan yang enak banyak, minum yang enak banyak, ternyata tidak. Next Pak Gun. Lalu apa yang mereka butuhkan? Selanjutnya, iya benar. Ini tadi semuanya panjenengan sudah jawab ya. Yang bisa orang tua lakukan adalah mendoakan dan juga memberi pendidikan. Karena nanti itu, nanti kita sebagai orang tua, apa sih kewajiban orang tua ketika punya anak? Mendidik, merawat, mendoakan. Jangan-jangan ini membahagiakan, menyayangi. Jangan-jangan jadi ibu, jadi bapak hanya karena kita sudah terlanjur punya anak, tapi belum tahu kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai orang tua itu yang pokok itu ada 3. Memberi nama yang baik. Nah, karena nama adalah doa. Gak usah gaya-gayaan. Saya itu punya teman, ya Allah, nama anak itu Merlion. Kaget saya. Terus dipanggil apa? Melon. Ya Allah, ini kita golek semongkone sing ngendi, astagfirullah. Ya, kita cari nama-nama yang baik. Saya baca buku ibundanya para ulama. Itu di situ ternyata ada tulisan dosa terbesar orang tua yang akan dibawa anak itu sampai mati. Apapun, ternyata saya itu bingung. Penasaran, saya baca terus, ternyata apa? Pemberian sebuah nama. Sebuah nama. Ya, ternyata kenapa? Karena nama itu setiap kali itu disebut. KTP perlu nama, ijazah daftar sekolah itu perlu nama. Kalau namanya jelek, ngapunten, apalagi artinya juga jelek, itu setiap kali mengucapkan itu berdoa. Maka saya kasih bocoran, meskipun gak pengen dibocor ya. Nama anak saya yang pertama itu Idris. Kenapa? Karena saya bertawasul kepada Nabi Idris, ingin dia menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berilmu seperti Nabi Idris. Nabi Idris itu pusat ilmu pengetahuan. Yang pertama belajar baca tulis, pertama bikin pakaian. Ya, jadi Ivan Gunawan itu sanatnya kalau diruntut sampai Nabi Idris ya. Terus apalagi yang pertama kali menaklukkan itu kuda untuk kendaraan itu Nabi Idris. Apalagi yang belajar ilmu perbintangan itu pertama juga Nabi Idris. Jadi pusat ilmu pengetahuan itu Nabi Idris. Nah, yang kedua Fatimah Az-Zahra bertawasul kepada putrinya Rasulullah yang akan menjadi bidadari surga. Begitu. Memberi nama. Yang kedua apa? Memberi pendidikan, ya, terutama pendidikan ilmu agama. Yang ketiga apa? Menikahkan. Saya sekarang baru tahu, makanya bapak saya dulu kok bingung, aku dikon nikah terus. Berarti bapak itu ingin segera menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Sekarang saya sudah ridho dengan itu. Nah, kita lanjut Kak Gun. Nah, ini ya. Tadi yang pertama berdoa. Kenapa kok doa dulu? Ayah bunda, mari kita doakan anak-anak kita. Terkadang kita sibuk, anak kita dikasih ini, tapi lupa tidak mendoakan. Pagi tadi, siapa? Oh, ini kan putra-putrinya di rumah berarti ya? Berarti tadi pagi mau berangkat ke sini, siapa yang sudah salim sama putra-putrinya? Oh, ya Allah, 1, 2, 3, 4. Loh, lali ya bagus. Soalnya wedi nek salim iku yo sangu ya. Ya Allah. Nah, oke, 1, 2, 3, 4 yang salim. Dari 4 ini, siapa tadi yang salim lalu cium putrinya atau putranya, belai kepalanya sambil didoakan? Buer, gugur. Mau wis papat wapi sekarang gugur. Nah, mendoakan itu kapan sih Bapak Ibu? Setiap waktu. Mari sholat, lah nek ping 5. Yo nek ditambah duha lumayan. Jadi mendoakan putra-putri kita itu setiap waktu, setiap kita melihat anak kita. Saya misalkan ya, anak itu kan nggak selamanya baik-baik saja. Ketika mama itu kan ya nyawang. Kok nyawang bahasa Jawa ya. Melihat, didoakan dalam hati. Masak, tadi kan sudah masak semua. Jangan sampai kesini buru-buru pengen ketemu Bunda Atin atau pengen ketemu Pak Gun, ternyata turun masak. Sudah ya?
Nah, ketika masak panjenengan nyuci beras, kalau di Tuban itu mesusi beras, itu sambil ngomel atau sambil doa? Alhamdulillah, sambil doa, baca basmalah 21 kali, baca sholawat 11 kali, baca yalan 3 kali. Nah, itu dari siapa? Ijazah dari Habib Lutfi, begitu. Jadi setiap butir nasi yang dimakan anak kita itu sudah ada untaian doa kita. Panjenengan kalau anak-anak sekolah bawakan bekal air. Nah, jangan lolos setiap air yang diminum anak kita ada bacaan Al-Fatihah kita di situ. Nah, setiap ngisi kan gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah nggak sampai 1 menit. Nah, pengen lebih lagi mendoakannya, dibacakan per satu anak 40 Fatihah. Kalau anaknya 7 berarti 40 kali 7. Kapan? Kalau kayak kata Pak Kiai Wofur, doa ibu yang mustajab itu setelah sholat, dan ada sholat yang paling utama untuk mendoakan anak kita bagi seorang ibu itu setelah sholat isya. Nah, panjenengan boleh ikut, boleh enggak. Itu terlepas dari setiap saat mendoakan ya. Jadi setiap saat itu kita doakan anak-anak kita. Nah, karena ada 3 golongan yang doanya itu mustajab dan tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya yaitu doa orang tua. Makanya namanya yang baik itu setiap kita ucapkan juga doa. Dan jangan pernah kita kepleset ngomong ke anak itu yang gak baik. Nah, kalau marah, kalau tipe saya diam saja. Karena ketika kita marah itu yang mengendalikan kita itu adalah setan. Setan pernah ngomong sama Nabi Musa. Jadi kalau manusia itu marah Musa, maka dia ibaratnya bola yang sedang dimainkan anak kecil. Bayangkan bolanya itu ya manut, ditendang ke depan yang ke depan, ditendang ke samping yang ke samping begitu. Jadi kalau panjenengan mungkin mangkal sama anandanya, mending diam saja ya. Karena kita itu seorang ibu yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Kenapa harus berdoa? Karena Allah itu yang menyuruh. Bunda, aku harus doa setiap hari, tapi anakku tetap ngono ae Bunda. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi kita nggak tahu kapan. Ya, kenapa sih kok nggak dikabulkan panjenengan ngapunten pernah semerep orang ngamen? Nah, kalau tipe saya, kalau ada orang ngamen gak enak bu, suaranya jadi berisik. Lalu saya ambilkan uang secepatnya saya kasih. Bahkan belum ngomong, baru mau jreng, sudah saya ambilkan uang. Apa niat saya? Biar segera pergi. Lah kok nyanyi nih enak, apalagi nyanyi itu India, kayak senenganku ya Pak. Saya tungguin bu. Nanti aja, tak dengerin dulu. Ternyata enak-enak, oh enak. Lama dia nyanyi saya ambilkan, mungkin uangnya lebih banyak daripada yang saya berikan tadi. Apa kesimpulannya? Karena saya ingin terus mendengar dia bersenandung. Begitulah Allah. Allah itu senang sama suara kita yang minta-minta itu. Maka kalau kita dikabulkan wajahnya, jangan kita langsung pergi dari Allah. Maka sama Allah, westin doamu terus. Karena aku tuh senang sama suaramu yang merdu itu. Padahal cempreng gitu. Tapi Allah itu maha romantis. Nah, terus berdoanya itu dipilih-pilih waktu yang mustajab, setelah sholat 5 waktu, antara azan dan iqomah, hari Jumat terutama setelah asar sampai maghrib ya, di sepertiga malam. Dan ada amalan-amalan yang mempercepat doa, yaitu apa itu? Sedekah. Nah, setiap sedekah kita niatkan, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang solih dan solehah. Atau punya aja tertentu, anaknya mau lomba, ya Allah saya bersedekah agar anak saya menang lomba. Kata Yusuf Mansur, biasanya orang itu kan bernazar. Tapi kalau kata Ustaz Yusuf Mansur, Allah kok dikining-kiningi? Ya Allah, nih anakku menang lomba, engkau aku bacaan. Ada yang begitu kan? Kita balik sekarang, bacaan dulu dengan doa harapan anak kita menang gitu. Allah kok diining-iningi, gak butuh ya. Maka kita merayu dulu. Nah, terus sedekah sudah ya. Oh, saya contoh ada sedekah. Sedekah itu bukan hanya untuk mendoakan anak, apapun hajatnya. Kita tawasul dengan sedekah kita, dengan amal baik kita. Pernah mendengar
mendengar tiga orang pemuda yang terkurung dalam gua, ketutup batu, nggak bisa geser? Nah, ternyata mereka doanya tawasul. Satu, tawasul karena sudah berbaik hati kepada kedua orang tuanya. Anaknya nangis, minta susu nggak dikasihkan karena nenek kakeknya sudah terlanjur tidur. Jika engkau menganggap itu sebuah kebaikan, ya Allah, maka geser batunya, geser sedikit. Orang yang ketiga, ya Allah, dulu aku menyukai seorang gadis. Nah, tapi dia itu kalau nggak salah masih mahram. Tapi dia nggak mau sama aku, ya Allah. Di suatu ruangan saya sudah siap untuk berzina dengan dia. Tapi kebetulan aku langsung ingat engkau, ya Allah. Jika engkau menganggap itu kebaikan, maka geser batu ini, geser batu. Yang ketiga, seorang bos yang gaji karyawannya itu nggak diambil, terus dikelola jadi banyak, jadi peternakan banyak. Suatu saat karyawannya datang, dikasihkan semua, ini loh upahmu dulu, tak kelola jadi segini banyaknya, sekarang ambilan. Gak ngomong terima kasih, gak dikei bagi hasil, tapi ikhlas. Ya Allah, jika itu engkau anggap sebagai kebaikan, maka bukalah batu, maka batu itu tergeser. Itu kan ceritanya, saya mengalami sendiri. Tahun lalu September saya sampai ingat, gelang saya itu hilang, Bu. Nominalnya lumayan. Ini tidak termasuk ini ya. Saya mau kasih tahu tawasul dengan sedekah dengan amal kebaikan. Nah, saya tahunya itu ketika setelah dari kamar mandi gosok gigi mau tidur malam, itu Ahad malam. Saya ingat-ingat ketika ini kok nggak ada, terus saya cerita suami. Tapi jatuhnya di mana? Pertama pagi itu saya ngisi di daerah Rungkut, sore saya ngisi di PTC anak-anak UNESA. Nah, saya selalu pakai handsock begini. Karena gelang itu jatuh, dia pasti nyangkruk di handsock saya yang sampai segini. Terus di mana sudah? Mau WA panitia, mau WA tuan rumah sama suami nggak boleh sudah. Kalau itu rezeki halal pasti kembali. Tapi namanya ibu-ibu ya Bu ya. Saya itu naik banding sama Allah. Ya Allah, kok engkau tega ngambil gelang saya? Jenengan itu lo tahu ya Allah. Kemarin ngapunten, bukan berarti saya hitung-hitungan sama orang tua. Kemarin itu loh ya Allah, uang saya yang dibawa bapak saya itu loh ya Allah untuk gaji orang panenan. Itu menurut saya nominalnya banyak dan mau ditransfer sama bapak dikembalikan itu gak boleh loh ya Allah sama suami. Kok engkau tega ngambil gelang saya dengan paksa ya Allah? Dengan tahu besoknya hari Senin malam mau tidur juga, saya dari kamar mandi kelip-kelip, oh itu pasti bros. Saya pegang, saya mau manggil anak saya, Dek kok brosnya bunda kelalaran. Begitu saya ambil ternyata panjang, ternyata gelang saya. Dan itu di depan pintu begitu. Yang 21 hari itu kebetulan mak saya itu di situ karena momen Isra Mi'raj atau Maulid ya, saya rutsu terus. Jadi mak saya di sini itu sampai kaget, loh mak loh ya nyapu terus, geledak di depan begitu. Nah itu tawasul dengan kebaikan. Yang kedua ini, nah ini yang sering kita lupakan. Mungkin kita sedekah sudah banyak, berdoa kita sudah banyak, tapi kok anak kita masih gue tuai bunda ya Allah. Karena punya anak ngapunten yang belum berakhlak mulia itu lebih ngeselin daripada punya kambing atau sapi gila. Bener, sapi gila masih bisa dijual. Iya, terus anak mau diapakan? Ini yang sering kita lupakan, yaitu memuliakan guru. Saya selalu bilang ke wali murid, memang kita yang melahirkan anak, memang kita yang merawat anak, ya. Tapi yang melukis ilmu dan melukis akhlak itu adalah guru. Orang tua itu merawat jasmani, guru itu merawat rohani. Jasmani itu cangkang, tapi rohani itu mutiara. Perlu mana? Mutiara. Sebenarnya jenengan nanti kalau hitung-hitungan kalah sama bu guru. Yang mengajarkan Al-Fatihah siapa? Bu guru. Kesini anak-anak itu tabula rasa kalau dalam bahasa sastra, putih, belum tahu apa-apa. Bu guru yang menggoreskan berbagai macam ilmu pendidikan, tapi kita sering lupa. Sudah ada di catatannya, ya. Kalau kita itu harus hormat kepada guru. Tahu kitab Ta'limu Ta'alimin? Alala tanalul ilma illa ya. Nah,
Itu salah satu syarat menuntut ilmu, itu salah satunya adalah guru. Gak ada guru, gak ada. Nah, catatan lagi, kalau kita ingin hidup berkecukupan secara harta di dunia, muliakan kedua orang tua. Tapi kalau kita ingin punya anak yang berilmu, yang beradab, maka muliakan guru. Bunda, itu ya ono sing ngeyelan lho Pak Gun. Aku kan wali murid, sing kudu memuliakan guru, hormatan guru iku lak murid sih Bunda. Ada yang begitu? Sesungguhnya Bapak Ibu, kewajiban murid itu juga kewajiban kita sebagai wali murid. Maka kalau panjenengan itu disuruh bu guru ya harus mangkat. Ada yang tahu nih Umi Laila? Nah, kalau bahas kitab itu kan kita mumet. Nah, kan syairnya Neng Umi itu ada sifate murid engkang bagus. Gak apa ya yo? Ya toh TikToknya apa ya Pak? Nah, ada 5. 1 apa? Melaksanakan perintah guru selagi perintah guru itu tidak maksiat. Yang kedua, menjauhi larangan guru. Yang ketiga apa? Husnudon. Apapun yang diperintahkan guru, kita berprasangka baik. Oh iya, aku tadi loh diomong ibu guru, Mama tolong ya besok anaknya dibawakan air putih. Jangan hanya teh manis saja. Wis mantel. Lah wong anakku lho gak gelem minum air putih kok dibawa air putih. Sing ora nate kula aku sih. Ternyata ketika di sekolah anaknya tuh selalu minta temannya. Kita harus berprasangka baik. Oh iya ya, anak kan sekolah mulai jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau nggak minum air putih dia pasti haus. Karena teh manis itu kan dari gula, Bapak Ibu. Ceket. Oh, apa bahasanya ceket? Hah? Makin minum nggak makin hilang hausnya, tapi makin dahaga. Ya, nah begitu. Terus apalagi hormat kepada guru. Ya. Bukan berarti kita hormat bendera loh, nggih. Nah, makanya saya tadi mau berdiri kan permisi. Nah, salah satu bentuk hormat kita. Zaman saya dulu, lungguh duduk di kursinya Pak Guru, Bu Guru itu nggak berani loh. Katanya kualat. Sekarang jangankan kursi ini, gurunya dijengkrakno kok, astagfirullahaladzim. Leres nggih. Nah, itulah unggah-ungguh yang di zaman modern itu sudah banyak terkikis. Terus apalagi? Mendoakan kebaikan kepada guru. Pernah panjenengan menyisipkan doa kepada Bapak Ibu guru kita? Loh lali koyo kabeh ya Allah. Ya minimal nyanyi wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Gak pernah? Ya Allah, gak pernah ya? Ya Allah, tapi bersikap baik kan ye? Nah, panjenengan kalau ngomong guru, wah, termasuk apa tadi? Husnudon ya. Lawan katanya husnudon apa? Suudon. Saya mau cerita. Nah inilah kalau parenting udah pencerita, biasanya lebih masuk daripada ngomong. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya murid. Muridnya itu tampak kurus ketika mondok di Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetangganya ngompor-ngompori. Mamane kalau mungkin zaman sekarang ditelepon ya. Anakmu itu loh tak tontok ya Allah kurus kering. Koyok gak diopeni be Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak terima orang tuanya. Dateng ke kediamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anaknya ditimbali, Bu, bener anaknya kurus. Terus anaknya ditanya, Le, kamu di sini makan apa? Lah kemarin kamu tuh seger buger kok sekarang kurus kering toh nak? Iya Bu, saya makannya sekedarnya, terus makannya bareng dengan teman-teman dengan lauk seadanya. Wes ibu gak terima, bapak iku duitnya akeh, isok ngekei mangan awakmu sing enak sing akeh. Ayo mulih. Dikasih sama si Abdul Qadir Jailani. Ya dikasihkan dong itu anak-anaknya, dikasihkan. Ternyata sampai di rumah Bu sehari 2 hari, anaknya pinter banget. Ketika ada orang punya permasalahan konsultasi pinter, orang tuanya geleng-geleng dulu. Lah anakku cuma segitu di pondok Syekh Abdul Qadir Jailani kok pinter banget. Ditanya, le, sini Yole, kamu tak amati kok banyak bisa menyelesaikan permasalahan orang. Ilmu ini kok kamu tahu? Gimana caranya?
Ya saya kan mondok, saya akan diajari sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka itu yang saya tularkan kepada orang-orang itu, Bu. Ya Allah, nak, gentun bapak ibu ngambil awakmu teko kono. Ayo nak, kemasi barangmu, balik maneh. Sampai di sana matur, minta maaf, nangis-nangis minta maaf, minta anaknya diterima. Apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Bapak ibu mohon maaf. Bukan saya tidak mau, saya merinding. Bukan saya tidak mau menerima putra bapak lagi. Bukan saya nggak sayang putra bapak lagi, tapi Allah telah menutup keberkahan ilmu anak Anda. Jadi kalau Allah saja saya sudah nutup, bagaimana seorang hamba mau membuka kembali? Maka saya angkat tangan. Saya tidak bisa, monggo diramut sendiri, diajari sendiri, bawa pulang putra jenengan. Nangis bapak ibu menjadi penyesalan seumur hidup yang tidak ada obatnya. Panjenengan tidak mau seperti itu kan, Ye? Nauzubillah. Jadi mari kita menjadi orang tua yang memuliakan guru. Ini perilaku paling gampang memuliakan guru apa maneh? Termasuk kewajiban sekolah-sekolah itu dipenuhi. Kewajibannya apa? Misalkan sekolah suruh pakai seragam, ya harus pakai seragam. Datangnya pukul 7, ya harus datang pukul 7. Bayar SPP, ya harus bayar SPP. Apa masih nggak SPP Bu Guru tak lagi no bisa. Ya, bukan gitu. Dimanapun saya menyampaikan parting pasti begitu. Ini pokok utamanya. Ya, ada yang misalkan tadi nggak enak sama bu gurunya. Ada tetangga saya bilang, lah kok anakku nangis yang sekolahan padahal aku loh bunda wis bayar. Tak ginikan, tante, berapa SPP anaknya? Coba kalau gurunya jahat, kalau jenengan dibalik gimana? Uang SPP tak kembalikan, rambut anakmu 1 bulan, mampu panjenengan. Saya kalau masalah dengan guru itu sensitif. Ya, kenapa? Karena saya takut keberkahan anak-anak, ilmu anak-anak saya itu dicabut. Jadi saya itu jadi wali murid itu manut sama wali murid. Saya tahun lalu diajak roadshow sama sekolah anak saya ke PAUD karena anak saya di TK, roadshow PAUD. Ngapunten. Tadi kan saya bilang di awal ini, manggil saya itu mahal loh. Jadi panjenengan ibu kepala sekolah itu ngendikan, Bunda, nanti bisa rohnya tetap gini-gini meskipun saya misalkan nggak saya kasih penuh, saya kasih orang gini-gini, enggak. Saya minta doa keberkahan ilmu anak saya mawon. Sampai tabungan salah catat, saya nggak berani ngomong. Halah, mau tabungan piro paling 10.000 daripada gurunya sakit hati. Anteng anak saya hilang. Saya sudah yakin di sekolah karena pulang sekolah saya cari nggak ada. Saya tunggu Senin hilangnya. Selasa sampai Sabtu kok nggak ada. Saya show begini dapat di Syaraf akun, saya bawa ke Wahyu Rejo. Saya belikan baru. Senin gurunya ngoro-ngoro di grup. Bapak Ibu, bagi putrinya yang punya anting kehilangan bisa japri saya japri dong. Bu guru ngapunten, apa antingnya itu cupcake merah gini. Oh punyanya Ananda ya Bunda, mohon nanti ke sekolah bawa surat. Oh ngapunten, mboten napa-napa, mboten usah kula pendet surate wonten Wahyu Rejo karena kan kula sate damel tambahan. Oh gitu Bunda. Saya ke sana, Masya Allah gurunya itu minta maaf sama saya berkali-kali karena ternyata beliaunya lupa kan ditaruh di saku gamisnya. Hingga Senin itu kepakai lagi seragamnya, ngerogoh-ngerogoh sak baru ketemu. Ya Allah Bunda, kami mohon maaf. Nggak apa-apa Bu Guru, nggak apa-apa. Itu saking saya takutnya kepada Bu Guru. Terus dengan tahu di sini itu ada pondok ya, di sana itu ada pondok yang masyhur. Suami saya alumni situ. Itu ngapunten putra putrinya dititipkan di pondok baca saya. Itu beliau kan putranya Mbak Yai berarti Gus sama Eningnya itu sama saya. Awal saya itu sampai berbesmili. Begitu memuliakan saya pada seorang Ening. Saya itu nggak ada papanya. Saya kan santrinya. Ketika saya jemput putranya, itu salim saya. Ketika anaknya rewel, kadang saya cuma nggak mau, itu minta maaf. Dan saya itu kan muridnya. Beliau minta tolong saya kan untuk ngajari putra beliaunya. Beliau itu datang ke kos-kosan saya Gang Tikus. Sebenarnya beliau kalau mau manggil saya datang ke pondok, saya datang. Tapi saking beliau itu menghormati orang yang ngajari putranya sampai segitunya. Nah, maka apapun pangkat kita di sini, mari kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di depan Bapak Ibu
guru. Insya Allah itu. Sampai sini nanti kalau ada yang konsultasi tentang Bu Guru, atau nanti Bu Guru mau ada laporan ini, yang ini boleh ya. Lanjut Pak Gun. Nah, sekarang kita masuk sini. Jadi doa itu utama. Saya bilang doa sedekah memuliakan guru itu adalah jalur langit. Nah, karena kita hidup di dunia bukan hanya jalur langit saja, tetap kita berpijaknya di bumi. Jadi juga ada jalur bumi, ikhtiar bumi. Ikhtiarnya tadi memberi pendidikan. Nah, sebenarnya banyak sekali metode pendidikan, tapi nanti kita nggak kelar-kelar. Jadi saya ambil pokok-pokok saja. Metodenya ada keteladanan, nasihat, dialog dan tanya jawab, pembiasaan, hadiah dan hukuman, dan metode kisah. Ini insya Allah kalau Bu Guru di sekolah sudah menerapkan. Tadi kata Pak Gun ada 3 pilar yang mempengaruhi pendidikan seorang anak, yaitu rumah, Bu, orang tua, ya, sekolah, dan masyarakat atau lingkungan. Nah, panjenengan tadi kan sudah ada gambar ayam sama bebek, masih ingat? Atau ada yang punya ayam sama bebek? Oh, nggak ada ya? Ya, oh iya, kota ya. Baik, bebek Ibu, saya kan lahir di desa. Mak saya itu punya peternak bebek banyak, punya ayam juga. Setelah saya amati, bebek itu tidak pernah bertanggung jawab kepada telurnya. Makanya agak siang gitu saya suka ke kandang bebek, nyari barangkali ada telur lagi. Ternyata nyungsep di bawah pohon pisang, senang dapat telur. Nah, itu biasanya emak saya suruh beli. Wong aku lo nemu mak, bayar mak, zaman dulu masih 250 rupiah. Menurutku gak mak aku jadi bayar ya. Karena nemu. Nah, ternyata bebeknya emak saya itu tidak pernah bertanggung jawab mendidik anaknya, tidak pernah mengerami telurnya. Panjenengan kan belum tahu proses ini, ya wes kita belajar ya. Ternyata siapa yang mengerami telur bebek? Ayam yang tirakat. Jenengan tahu kapan? Kapan posisinya ayam mengerami telur itu gimana? Tidak deprok, nggak duduk seperti panjenengan, juga tidak berdiri kayak saya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ongkong-ongkong, tahu? Kalau kita ongkong lutut itu nggak kesel sih Bu. Ya itu posisi telur. Karena kalau dia berdiri telurnya tidak hangat, kalau dia maprek telurnya pecah. Maka dia ongkong-ongkong. Itu lama. Saya harus tanya emak saya, tapi berapa minggu saya lupa. Berapa minggu Pak Guru? 21 hari Bu. Dan panjenengan tahu itu tidak makan, tidak minum. Sesekali dia keluar, mungkin berapa hari sekali gitu ya Pak Gun ya, baru keluar buang hajat. Mungkin dia sambil minum, makan nggak sempat, balik lagi dia. Takut telurnya nggak hangat. Ternyata ya yang tirakat itu ayam. Ternyata ketika netes Bu, kaget Bu ayamnya. Lah kok ternyata anaknya sopo? Bebek. Wes, tapi ayamnya nggak patah semangat, diemong Bu, dicarikan makan. Ternyata begitu besar tetap jadi anak. Apa ibro yang bisa kita ambil? Bunda Ati kok tidak peternakan. Karena kalau gini biasanya malah nyantol daripada teori-teori ya. Disclaimer, saya bukan psikolog ya. Saya bukan psikolog, bukan ahli parenting, hanya menyampaikan berdasarkan apa yang saya lakukan dan yang saya amati. Ternyata yang paling berpengaruh besar itu adalah orang tua. Sebesar apapun pendidikan yang bebek berikan, pengorbanan yang ayam berikan kepada bebek, ternyata itu tetap disebut anak bebek, tidak bisa disebut nggak bisa disebut anak ayam. Nah, maka di sini yang mau saya kupas adalah tugas panjenengan, pendidikan dari panjenengan. Kalau dari ibu guru, insya Allah sudah menerapkan semuanya. Kita next, Pak Gun. Metode keteladanan. Nah, kalau kata Abah Anza, Pak Anwar Zahid tahu ya. Nah, anak itu adalah bayangan dari orang tua. Nah, ini saya berdiri karena ada bayangan saya. Kalau kok bayangan saya ini bengkong, sing ditutui, iku wonge apa bayangane? Orang tua. Bayangan itu tergantung bendanya. Maka kok anak kita ngapunten pertampilan mungkin
kita koreksi. Kok anak ini begini, terus kita koreksi kita sebagai orang tua. Oh, mungkin kita belum memberi keteladanan yang baik. Balik lagi, misalkan kok anak kita, ya Allah, ketika jemput di depan, tahu ada bu guru duduk, anak kita lari gurunya ditabraki. Ya Allah, lah kok anakku mbek bu gurune gitu yo, gak mau sopan santune blas. Kita raba diri kita. Apakah kita sudah memberi keteladanan tentang sopan santun? Jangan-jangan kita lewat di depan bu guru nih, atau nggak sengaja ketemu di pasar, bu guru mek dilewati toh. Plengos, nggak ada 3S. Lah ya loh, jenengan tak bu, boten kan, nanti ditakir. Enggak lah, nek Budi Dharma kau nongol ya apa Pak Kun jujur. Saya suka gaya Anda ya. Ya Allah, tidak yoga. Nek ketemu bu guru iku malah ditablek, kok ditablek. Assalamualaikum bu guru, badhe belanja napa? Ini kan sini kan pulau ya, saya sering kok belanja di sini. Badhe tuh mas napa bu guru? Iya, iki lho bu mau beli cumi-cumi tapi kok ya Allah, mosok sakmene 30.000. Gak apa-apa bu, beli aja. Biar saya yang bayar gitu. Siap-siap bu guru ya, besok ke Pulau Wonokromo. Nah, menyenangkan bu guru. Nggak sampai diberikan bu guru itu ditanya terus, ibu gimana anak saya kalau di sekolah nakal nggak bu? Loh, tanya begitu tuh boleh, nggak harus duduk di meja kepala sekolah sambil lalu begitu ya. Jadi anak kita terus tahu, oh kalau sama bu guru itu gitu ya mama ya. Nah, anak-anak saya itu saya didik kalau lebaran itu saya ajak ke guru-guru saya zaman SD dulu. Kepala sekolah saya SD, memang kita nggak bisa semuanya kan, tapi kita pasti punya pokok-pokok. Oh yang ini seperti kiai seperti ini. Saya ajak, sampai tanya anak saya, dulu bunda SD-nya tahun berapa? Bunda lulus tahun 2000. Ojo ngomong langsung umurnya bundatin piro. Kelihatan sudah tua. Nah jadi mas, kita itu harus tetap sowan sama guru kita minimal ketika Idul Fitri. Sowannya yuk gak sowan kok mas, bawa oleh-oleh. Nah, tahun ini tahun pertama anak saya yang pertama, sekarang kelas 5 itu diajari sama suami. Ini boleh dicontoh boleh enggak ya? Ini tidak pemaksaan. Suami itu ngajari, ngapunten kalau sowan ke kiai ke gurunya. Itu kan suami kalau bahasa Jawanya itu ngamplopi ya. Nah, mulai tahun lebaran kemarin suami tuh ngajari anak saya sendiri. Uang dari mana? Uang dari dia dikasih orang-orang THR itu. Dikasih tahu, mas uangnya dihitung dulu. Nah ini ada boleh buat emas, ini disisihkan buat bayar pondok, ini. Nah sekarang berarti nanti ayah nggak ngasih? Enggak, ayah ngasih sendiri, emas belajar ngasih sendiri. Kenapa? Itu untuk mengikat hati, kata suami begitu. Jadi balik ke pondok, biasanya ayahnya aja yang ngasih. Tahun ini sama suami, anak saya disuruh belajar sendiri begitu. Nah, ini tidak harus ya, karena ngapunten Bapak Ibu guru, para kiai kita itu nggak mengharapkan itu. Itu adalah kebutuhan kita. Nah, itu dicamkan kalau kita berbuat baik itu bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Nah jadi kalau kita pengen baik kita juga harus baik. Maka ada doa, kita harus berdoa secara khusus agar ketika kita melakukan kesalahan anak kita tidak lihat. Karena anak itu punya sesuatu apa? Tidak bisa melakukan sesuatu sebelum dia mencontoh. Sekelas Pak Anwar Zahid itu anaknya dipondokkan kan ke pondok lain. Apa alasan beliau? Simple. Saya nggak mau anak saya lihat ketika saya suatu saat mungkin bangun subuh kesiangan. Nah, saking takutnya itu beliau-beliau para kiai sepuh, apalagi kita. Sampai saya itu yang seneng India, gak wani nyetel India. Ketika nikah, HP saya itu di restart Pak Gun. India full itu dibuang sama suami, diganti apa? Al-Hikmah. Al-Hikam, keliru sampai Al-Hikam, sholawatan, yai ghafur, pokoknya begitu-begitu. Saking, kenapa? Karena janin di dalam perut itu sudah mampu mendengar. Sampai suatu saat suami saya itu benerin laptop temennya karena volumenya yang rusak. Ketika dicoba, di situ ada lagunya Syarukan, Aki Kuliah, mau tahu ya? Tahu kabeh. Kan itu Syarukan sama banyak orang di gurukul kan nari-nari. Anak saya itu sampai heran, loh ya ini ngapain sih om-omnya
saking nggak pernah lihat. Terus teladan lagi kita yang putri, kita keluar pakai jilbab. Ngapunten nggih yang beragama muslim. Ketika anak saya ajak launching buku di kampus, ternyata ada mahasiswa yang nggak pakai hijab, bajunya kayak penyanyi dangdut. Saya diseret ajak pulang. Bunda ayo pulang loh. Mas ini bunda sudah dipesankan makan karena acaranya di resto. Enggak pokoknya mas pulang. Usia 3 tahunan. Ketika sampai rumah kita diskusi, Mas kenapa? Tadi kan acaranya belum selesai. Mas tuh malu. Tadi kakaknya tuh nggak nutup aurat. Mas nggak mau lihat maka mas minta pulang. Sampai segitunya. Nah itu teladan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya metode nasihat. Nah, pasti yang banyak ya yang menasihati anaknya ya. Nah, ini sudah tertulis di surat Luqman. Itu sebenarnya banyak. Nanti jangan browsing aja. Kalau saya browsing sih buka Al-Qur'an nih. Ya, ini ayat 13 sampai 19. Jadi Luqman itu bukan seorang nabi ataupun rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Kenapa? Saking bijaknya memberi nasihat kepada anaknya. Satu nasihatnya itu tidak boleh syirik, ya, bla 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 bla, sampai berbakti kepada orang tua, sampai sopan santun, sampai membantu kepada sesama, itu dinasihatkan kepada putranya. Nah, sampai sekarang nasihat apa yang sudah panjenengan berikan? Sekolah saya pinter nak ya. Nah berangkat sekolah saya pinter, besok jadi dokter. Ya, yang penting ojo kebeli. Cakep. Ya. Jadi mungkin kita nasihatnya itu masih seputar dunia. Sedangkan kesuksesan kita itu ketika anak-anak kita sudah menggandeng kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah, bapak saya itu sering ngendikan begini. Ketika kami anak-anaknya berbuat salah, itu bapak gini, Dok, Cong. Nah, saya di Tuban, jadi manggilnya tuh Dok sama Cong, ya. Dok, Cong, awakmu iki lho kok ngene bapak iku ngrungokno pengajian. Bahasa Jawa ngerti nggih? Nah, bapak iku ngrungokno pengajian jarine Pak Yai iku, Cong, lapose bapak iku delok TV tak batesi, ku tak gurai, tak kon ngaji, tak kon sekolah, tak kon tahlilan, tak kon sing apik-apik, soalnya jari Pak Yai besok kok ternyata bapak mbek mae ku mlebu surga, lawakmu iki mlebu neraka, ternyata nyeluk pangeran, gitu nih bilang bapak saya bahasa Indonesia kan kalau ada yang ngerti. Ya Allah, saya tidak ikhlas masuk neraka karena saya jadi seperti ini akibat orang tua saya lalai memberi nasihat, memberi pendidikan yang baik kepada saya, sehingga saya tidak kenal siapa Tuhan saya tidak kenal itu apa kebaikan. Maka saya mau masuk neraka dengan satu syarat: kaki kanan saya menginjak kepala bapak saya, kaki kiri saya menginjak kepala ibu saya. Nauzubillah. Jadi di sana nanti anak kita itu jadi musuh kita. Sebaliknya, kalau anak kita sudah menjadi anak yang sholih dan sholihah, berakhlak mulia, toh nanti naudzubillah tsumma naudzubillah kita di neraka, dia juga nggak mau masuk surga. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga. Saya bisa seperti ini itu didikan atas nasihat dari orang tua, sehingga saya selalu taat kepadamu ya Allah. Maka saya tidak mau masuk surga kecuali satu syarat: cari orang tua saya, karena saya harus menggandeng ayah dan ibu saya. Allah yang maha pemurah mengabulkan permintaan hambanya. Kok panjenengan itu ternyata di sana sudah dibakar, sudah diangkat sama malaikat, dibersihkan, dimasukkan ke surga. Tapi kalau pendidikan jenengan sepenuhnya 100% pasrah bongkoan kepada bu guru, jangan salahkan yang dicari nanti adalah nauzubillah. Bu gurunya dicari, tapi karena nanti itu anak-anak yang soleh itu boleh mencari siapa yang diajak ke surga. Apalagi hafiz Quran ya Pak ya. Nah, jenengan jadilah orang yang dicari pertama sebelum ibu guru. Nanti kalau banyak dipek bu guru kabeh, bu guru newe dicari sak budi dharma we dijak kabeh. Malaikat tanya, wes kumpul kabeh iki rombongane. Sik Pak. Kok sik Pak? Sik malaikat kaya ono sing klalen iki. Lho sapa nang ayo mlebu swarga kok? Iya, bapak ibuku kok belum ada ya malaikat Ridwan. Ayo lucu Bu.
Nauzubillah. Yuk kita lanjut. Lanjut aja Pak Gun ya. Ini nanti dicari sendiri dalam Al-Qur'an ya. Nah, jadi pedomannya nasihat tadi ada di surat Luqman. Terus ini metode dialog dan tanya jawab. Nah, ini kan mau Idul Adha. Ada momennya Nabi siapa? Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Metode dialog dan tanya jawab ini sudah diterapkan dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau bilang belajar orang tua itu nggak ada, sekolah orang tua nggak ada. Ada dalam Al-Quran, apa yang nggak ada? Ya, jadi dialognya ketika Nabi Ibrahim bermimpi suruh menyembelih Nabi Ismail. Kalau kita kan wis iku perintah Allah kok, wis saya tak jak pokoknya kamu tak boleh. Ada orang tua yang begitu otoriter, tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendatangi putranya, wahai anakku, dalam mimpi ayah itu melihat ayah itu menyembelih kamu. Nah ini saya terjemahkan bebas ya bahasa Wonokromo. Menyembelih kamu, sedangkan kau tahu kan nak, kalau mimpi seorang nabi itu adalah perintah. Lalu menurutmu bagaimana? Apa pendapatmu nak? Dialog dan tanya jawab. Karena dididik oleh Ibu Hajar yang Masya Allah luar biasa, jawaban Nabi Ismail apa? Ayah, lakukan kalau itu perintah Allah. Sesungguhnya engkau akan mengetahui atau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kalau jenengan ngomongnya baik-baik, anak itu juga akan baik. Bunda, laguku itu lo ngomong ke banter bunda memang. Vokal boleh banter, tapi intonasinya bisa lembut. Ini kan saya juga banter. Nah, intonasi kita bisa lembut. Sopo nek sing ngomong be anake ku ya Allah. Sekarang kan lagi tren ya. Tutup pintunya. Mama mau ngomong ya, ternyata ditutup anaknya keluar. Ya ngomong sendiri ruangan. Mama kan sudah bilang makanya ada sepeda itu. Sepeda itu yang baik, ojo dijajak kali, apalagi dibonceng sampai iku ya Allah, jatuh ngono piye sepeda rusak. Mae pergi lu kan nonton kopeng kan? Makanya kita belajar ngomong yang baik, yang santun, yang lembut. Nanti anak akan ikuti kita. Nah, adakah yang sudah begini? Dialog dan tanya jawab. Ketika sekolah dipulang, Dek, tadi main apa Dek di sekolah? Tadi apa Dek yang menyenangkan di sekolah? Mau tidur? Itu biasanya saya itu mesti dialog panjang begitu. Nah, itu adalah momen-momen di mana kita bisa nyaman. Karena mungkin kan kalau hari-hari begini ada yang sibuk kerja nih. Nah, ada yang sibuk kerja nih. Mosok mau tidur kok nggak bisa ngomong sama Ananda. Ditanya, Dek, tadi bekal yang mama bawain itu seneng nggak? Enak nggak? Jangan salah, mungkin kita tiap hari bawain nasi goreng aja karena itu yang simpel. Ternyata anak kita nggak suka nasi goreng. Tapi lek pulang loh bunda, tepake kosong, ternyata dibuang. Nah, mungkin kita tanya, kok misalkan anak kita ngomong, iya ma, maaf ya ma, tadi itu adik kurang suka bekalnya. Adik boleh nggak besok minta bekal ini? Nah, boleh dari hal-hal kecil. Keburu mau pekerja nggih. Oh, nggih, monggo. Nah, itu ya. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim. Dan yang kedua ceritanya Nabi Yusuf. Siapa yang tahu Nabi Yusuf? Tahu, mesti sing ganteng nanti kita tahu ibu-ibu ya. Jadi Nabi Yusuf itu pernah mimpi. Siapa yang anaknya pernah cerita mimpi? Anak saya, putri saya yang kecil itu suka, Bunda tadi malam adik itu mimpi ini. Kita dengarkan. Mungkin lah, caci kok cerita mimpi. Wes. Ada yang begitu? Ada. Jujur saya suka ya. Biasanya sih jujur itu nanti pulang nanti jadi lebih baik. Nah, ketika Nabi Yusuf itu masih anak-anak, beliau bermimpi lalu datang kepada ayah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi ada 11 bintang, matahari, rembulan bersujud kepadaku. Yusuf ngomong cerita di rumah setelah dirumahkan baru dinasihati. Kalau mimpi itu bukan mimpi sembarangan, kita jaga
agar semua saudara-saudaramu itu nggak tahu, karena siapa tahu setan itu membisikkan rasa iri hati kepada mereka. Nah, itu dialog dan tanya jawab sudah ada zaman dulu. Nah, monggo Pak Gun. Nah, ini metode pembiasaan. Kalau di sekolah pembiasaan itu rutin, datang sepatunya taruh rak, datang salim. Nah, tapi apa yang kita kata Pak Gun tadi, apa istilahnya Pak Gun, bongkar pasang? Nah, bongkar pasang. Mau makan diajak doa dulu. Nah, ini kan iman, takwa. Mau makan doa, setelah makan doa, piringnya dirapikan. Ternyata di rumah ibu bapaknya nggak doa. Apapun agamanya pasti ada doa mau makan ya, sebagai bentuk rasa syukur kita. Terus Bunda, aku kan dalam hati. Jangan Bu, aja dibatin. Karena ini bukan ilmu kebatinan. Karena kita nggak bisa membaca hati kita ya. Maka kalau sama anak, yang kita baca doa itu keras-keras ya, agar tahu oh ternyata ibu, ayah sama kayak bu guru di sekolah. Kalau makan doa, kalau selesai makan juga doa. Mau tidur, mau makan, mau apapun kita doa. Ada murid saya ketika kita 3 bulan itu godok toilet training, pipis harus pakai masuk kaki kiri, duduk, dilepas celananya, cebok dan lain-lain. Ternyata suatu saat dia kok pipisnya cepet banget, terus balik loh. Langsung saya tembak dor. Mas, pipisnya nggak cebok ya? Nggak dilepas celananya? Langsung diem. Loh, Bunda ngajarnya gimana? Loh, tapi ayahku loh Bunda begitu. Astagfirullahaladzim. Saya yakin kalau ayah-ayah di sini enggak ya. Ketika rapotan, saya itu guru yang blak-blakan, yang bisa dikomunikasikan. Ketika rapotan, saya mohon maaf ngapunten sama sang ibu yang ambil rapot. Saya cerita kejadian ini, nangis mamanya. Iya Bunda, maaf. Memang ayahnya begitu, saya juga mungkin tidak mengingatkan. Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan baik di sekolah dibongkar lagi sama orang tua sendiri. Maka itu pentingnya komunikasi, kolaborasi sama sekolah. Bu guru, hari ini ada kebaikan apa di sekolah? Kita lakukan di rumah. Nah ya, di sekolah itu KT-KT-nya salah satunya sosial emosional. Nah itu ada kebiasaan-kebiasaan baik yang mau dikembangkan bulan itu. Misalkan kok kerjasama, oh berarti di rumah juga kita tanya, Ibu ini karakter apa yang dikembangkan? Oh kerjasama Bunda. Kita di sana aja mungkin bantuin nyapu, kita masak dia bantuin ngiris-ngiris, itu kerjasama. Jadi kita harus terus begitu ya, iman, terutama iman. Ini yang perlu fondasi 7 tahun pertama itu pembiasaan iman. Contohnya gimana? Ya belajar ibadah, belajar berdoa ya. Takwa itu tadi apa? Meninggalkan semua larangannya Allah ya. Nah itu iman takwa. Terus ikhlas. Nah anak-anak nggak ngerti ikhlas. Bunda mau ngasih ini gini-gini, kita belajar berbagi. Dan sudah diomong-omong terus. Karena anak kita diomongin ikhlas, anak masih belajar apa itu. Bersyukur. Apapun yang sudah didapati bersyukur. Setelah makan alhamdulillah, pulang alhamdulillah, bangun tidur melek mata alhamdulillah, bersyukur ya. Apapun berena. Anak saya itu ketika menang lomba itu ternyata yang saya alhamdulillah ya, saya senang menang lomba juara 1, saya senang. Ternyata apa yang maknyes di hati saya ternyata gini, alhamdulillah ya Bunda, adik menang. Adik itu tadi sudah berdoa, ya Allah adik itu pengen juara 1. Tapi namanya anak-anak masih ada embel-embelnya begini, nanti kalau adik nggak juara 1 adik malah marah loh ya Allah. Ternyata dia juara 1. Apa yang saya banggakan, ternyata dia menang berkat dia berdoa kepada Allah. Yang kedua dia bersyukur, bukan menang karena aku hebat, adik hebat ya Bunda ya, bukan. Tapi dia kembali lagi, yang memenangkan dia adalah Allah. Itu juga bentuk keimanan. Nah, tawakal. Tawakal itu apa? Ketika mau lomba, mau ini, ya kita harus berdoa, terus kita belajar. Kalau lombanya tahfiz ya kita harus murojaah terus. Nah, setelah itu kita pasrah ya nak ya. Nanti kalau Allah kasih menang, alhamdulillah. Kalau belum berarti Allah nyuruh adik murojaah terus, nyuruh adik ikut lomba terus. Nanti pasti ada yang menang. Nah, sabar. Nah, panjenengan pakai sabar lihat tingkah laku anak-anak ngelus dodong ini.
Astagfirullahaladzim deh. Nah, pembiasaan juga termasuk kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibahnya anak-anak yang diingat cuma astagfirullah, dan astagfirullahnya mengerikan. Sampai nek ono temene astagfirullah, ojo istighfar gitu. Aku ingat mamaku, mesti marah itu. Boten nggih. Saya meskipun nggak teriak, kalau sudah bertiga itu kan saya gini, astagfirullahaladzim, gitu kok. Ternyata anak saya belum hafal. Loh, Bunda kenapa kok istighfar? Adik itu loh nggak ngapa-ngapain. Adik itu cuma gini loh, bisa gitu. Ya, jadi istighfar itu jangan dibuat momok ya di hati anak-anak kita ya. Sabar dengan, karena ilmu parenting apapun, panjenengan berguru pada pakar parenting manapun, buku parenting judul apapun yang panjenengan baca, tanpa ada sabar tidak jadi. Nah, terus sabar itu sabar yang gimana Bunda? Sabar juga harus ada ilmunya. Sabar kok aku Bunda jadi anak lapo-lapo dibuat soalnya sabar, tidak. Jadi harus ada ilmunya. Nah, nanti anak-anak akan melihat, oh mama loh, ternyata meskipun aku salah, mama kecewa, mama tetap menasihati, tapi dengan kesabaran yang berbuat baik kepada sesama. Nah, ini tadi ya, termasuk berbuat baik kepada bu guru, kepada orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin tidak akan tampak langsung ya. Beberapa bulan yang lalu anak saya yang satu itu renang, outboard renang di Batu sana kalau nggak salah. Nah, itu kan minta sangu. Anak saya yang pertama ini mondok. Saya tanya, Mas minta sangu berapa? Ternyata dia minta sangu 50.000 saja. Saya juga tega sampai Batu lah minta sangu 50.000. Maka saya tambahin 30.000. Jadi berapa Bu sangunya? 80.000. Bunda tambah dihitung wis tanggal 28. Ternyata ketika saya sambang ke pondok cerita, saya tanya dulu, Mas kemarin uang sakunya kurang nggak buat beli makan? Enggak Bunda, Mas lo cuma beli es sama kopi saja, masih lebih. Tapi uangnya kan Bunda ngasih 80. Ada teman yang bilang, katakanlah temannya cerita begini, Tris, uangnya Gunawan itu lo hilang, sakno Tris. Loh iya ta? Iya, sakno. Anak saya ngambil uang yang 30.000. Sedikit 30.000 kasihkan Gunawan biar dia bisa beli makan. Ya Allah, saya sampai terharu bahasanya ya. Kan anak kecil, misalkan dikasih 10.000 lo cukup. Misalkan dibelikan kopi saja lo cukup. Ternyata enggak. Ternyata dia bilang begini, kan Mas itu minta sakunya 50.000. Kok Bunda ngasihnya 80.000? Berarti yang 30.000 memang jatah untuk Mas kasihkan ke temannya yang uangnya hilang. Lah sekoncone sitok apa bedanya? Laporan tok, gak bantuin. Loh kan ya? Nah, itu mungkin gak terasa sekarang Bapak Ibu, tapi terasanya itu nanti ketika anak-anak kita sudah kita lepas. Nah, itu nanti akan terasa. Dan kalau kita berbuat baik kepada seseorang itu bukan berarti orang itu harus berbuat baik kepada kita. Seperti Idris ngasih uang itu 30.000, apa berharap dari dia? Ya enggak, dia aja perlu dibantu, masa ya bantu kita. Tapi Allah entah dengan caranya akan membantu kita. Termasuk panjenengan dikasih kesehatan, dikasih kebahagiaan, itu adalah imbalan langsung dari Allah. Kalau kita berharap dari manusia cuma sedikit. Nah makanya bahasa orang Jawa tak lemah terus pangeran sing balas. Nah itu pembiasaan ada lagi nih bagus. Metode hadiah dan hukuman ini juga sudah ditulis dalam Al-Quran. Ya, kebaikan sekecil biji sawi itu akan dibalas oleh Allah. Begitu pula keburukan. Ya, sebesar biji sawi pun yang ada di atas batu itu akan dibalas oleh Allah. Terus penerapannya dengan mendidik anak gimana Bunda? Biasanya tadi kita sudah diskusi, sudah dialog. Kalau saya itu biasanya sama anak saya kesepakatannya apa? Adik nanti boleh pinjam HP 15 menit. Oke, boleh pinjam HP 15 menit dengan syarat bangun pagi tidak rewel,
bangun siang juga nggak rewel. Pagi setelah sholat subuh murojaah sama ayah, ngaji sama ayah, karena saya masak Bu. Ada jenengan sudah bagi tugas dengan suami begitu? Gak Bunda, aku itu kuat deh, ngedusi aku, ngambeni aku, masak aku, ngulek sambel ya aku loh Bunda, ngebersih kasur ya aku loh Bunda. Wono semono. Ya Allah, kasihan ya Ibu, sabar. Ya, itu adalah ladang pahala kita. Tapi beruntunglah saya yang punya suami yang masya Allah romantis. Beliau, saya itu Bu, setiap azan subuh itu melek, tapi saya itu tidak akan melek. Nah, ini semuanya sudah 17 tahun ke atas kan ya. Saya tidak akan melek sebelum saya itu dicium atau dipeluk suami atau bahkan digendong. Saestu nanti panjenengan tanyakan. Nah, biasanya selalu dampingi saya, tapi kali ini beliau nggak bisa izin karena dekat juga saya sendiri. Sampai ya Allah, iki anak wedok ambil anak mertua kok. Begitu. Jadi terus beliaunya ke masjid, saya sholat di rumah. Nah setelah itu beliau itu ada kebiasaan setelah sholat subuh di masjid itu langsung ngopi Mbak Bu. Jadi langsung ngopi Bu. Kenapa alasannya? Biar tidak tidur, selalu ngopi. Ini Bunda akhir mereka belum kena kopi. Tak kena Bu. Nanti ketika sore pagi itu dia kadang jalan kaki beliaunya, kadang goes, kadang juga bawa motor. Setelah pulang dari situ si kecil sudah setelah sholat subuh dia kadang main sepeda terus ngaji sama ayahnya, yang menghafal, yang ngaji jilid uminya itu begitu sampai nanti selesai. Terus Ananda mandi pakai baju sarapan sudah saya siapkan. Nah saya siapkan, saya duduk ngapain, ngenteni sisa sarapan mereka berdua. Jadi saya itu sarapan, ini tadi juga saya sarapan sisanya beliau. Kenapa kok saya biasanya makan berdua, tapi kalau pagi itu karena saya masih riweh, saya masih belum makan. Jadi mereka berangkat itu sisanya itu baru saya makan. Sekarang tahu kenapa beliatin kecil. Nah, ini kurang makan Mbak Kun. Porsinya nggak bisa banyak. Jadi begitu romantis itu bagi tugas. Nah, apa hukumannya? Jadi riwetnya kalau dia itu pagi terus bubuk siangnya bangunnya nggak rewel, riwetnya dia bisa pinjam HP 15 menit. Tapi kalau pagi atau siangnya ada yang rewel, hukumannya apa? Nggak bisa lihat HP. Jadi hukuman boleh, tapi yang tidak menyakiti atau membahayakan. Gak Bunda, sesok tak hukum tak kunci nang kamar mandi setengah jam. Yo cok Bu, nang kene nyebur piye. Jadi atau gini, misalkan jajannya 5.000, Dek, kalau melanggar aturannya Mama, uang jajannya Mama diskon. Loh enak ya mau dapat diskon, iya didiskon separuh, dikira ya tambah murah, berarti yang tadinya 5.000 tinggal 2,5. Nah hukumannya seperti itu. Jangan dibayangkan hukuman itu yang bagaimana, tetap yang mendidik. Juga jangan pelit-pelit sama hadiah. Anak-anak itu hadiahnya dari kemarin itu alhamdulillah berkat doa panjenengan semua. Senin kemarin Ananda sudah tes juz 30. Jadi sekolah anak saya itu targetnya lulus itu juz 30 selesai. Tapi ternyata nggak semua anak. Dari 15 anak PKB yang bisa cuma 4. Salah satunya putri saya. 4 tuh kemarin dites dari Umi Foundation. Alhamdulillahnya lulus. Apa hadiahnya dia? Cuma minta mixu. Nggak bisa dapat beasiswa karena saya kakak luar negeri. Yang temannya yang 3 sudah dapat beasiswa tahfiz, alhamdulillah kemarin ikut semua. Dan anak saya ini satu-satunya yang luar negeri. Saya Lamongan Ibu. Nah jadi nggak bisa ikut Pak Eri ya. Nah jadi rewardnya apa? Ternyata cuma minta es krim. Es krim itu berapa sih? Yang dipilih juga yang biasa itu 16.000. Tidak sebanding dengan dia itu pagi bangun jam 5:30 murojaah, membaca hafalan sampai juz 30. Panjenengan apa juz 30? Nah kok bodoh. Nah itu, maka kita jangan pelit hadiah, juga jangan diumbar, kata orang Jawa, jangan diumbar. Ya hukumannya seperti saya tadi, yang tetap pendidik. Nah kita lanjut. Nah ini yang terakhir. Setelah itu kita makan siang. Ini yang terakhir, metode kisah. Coba saya tanya,
Kisah apa yang tadi sempat saya kisahkan ke panjenengan? Kisah Nabi siapa? Oke, satu hadiah Pak Gun. Oke, satu-satu Pak Gun. Oke, cendera mata dari saya. Lukman tadi saya sudah bilang, Lukman itu bukan Nabi dan Rasul. Benar, dijawab kabeh. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Nah, kisah-kisah itu yang sejak saya hamil itu saya baca. Ibu, kita bukan manusia sempurna. Orang tua itu kadang salah. Tadi kan di awal kita orang tua harus memberi apa? Teladan. Tapi kalau kita gagal dalam memberi teladan, maka hadirkan keteladanan itu yang baik. Apa? Dengan berkisah, dengan cerita. Cerita apa yang paling baik? Kisahnya para nabi dan rasul. Jadi saya tadi itu ceritakan kalau saya itu senang India, tapi gak mungkin anak saya terus lahir saya kan, ya Allah dek, Fir Zara itu sedih loh dek, Zara itu loh dek, menanti Fir itu sampai wadek Fir itu di penjara demi cintanya loh dek. Gak mungkin. Apa perlu kisah romantis? Perlu, nanti ada usahanya. Apa ada di dalam kisah romantis? Banyak. Ya, kisah-kisah romantis banyak. Nah, nanti saya punya program Pak Gun, pesan cinta khusus SMP ke atas. Nah, itu pesan cinta. Ini yang saya itu dari Pendidikan Sastra Indonesia. Nah, jadi saya itu bacaan saya itu novel-novel sastra. Ada yang orang sastra? Ya sudah, pokoknya novel sastra, puisi, ya begitu-begitu. Tapi begitu punya anak, saya sudah bukan berarti sastra itu saya tinggalkan, enggak. Tapi saya lebih mengkaji sirah. Nah, itu ibroh saya hijrah sampai bisa digandeng Pak Gun ya, ngomong tentang para nabi dan rasul. Begitu ini saya itu nemu kitabnya suami dari pondok, ya wes kayak kisah para nabi dan rasul segini, itu saya baca. Terus saya baca sampai Ananda lahir saya bacakan. Mulai ikut arisan buku per bulan 100.000 sampai 10 bulan kata suami. Ya Allah dek, enggak, pokoknya adik enggak akan mengurangi uang belanja. Tekad sampai sekarang nanti kalau ke Pondok Banda, putra putri panjenengan bahkan mendengarkan kisah para nabi dan rasul itu. Setiap hari Jumat boleh datang. Nah, ternyata kisah yang kita sampaikan enggak langsung terwujud seperti kalau kita makan langsung kenyang, enggak. Tapi suatu saat anak saya yang TK itu nggak mau TKB. Yang pertama yang laki-laki yang Idris tadi, Bunda, Mas nggak mau TKB. Loh kenapa? Mas mau mondok. Loh nggak boleh nak, harus lulus TKB-nya dulu. Saya pengen punya anak mondok, tapi cita-cita saya adalah ketika nanti lulus SD. Ternyata, oh gitu ya, ya sudah. Berarti Mas nanti lulus TKB mondok. Oh iya, bismillah. Saya cari-cari pondok, alhamdulillah dapat. Saya tanya lagi, saya ingat berangkat mondok itu hari Rebu. Belum-belumnya itu dia sudah bingung apa? Bingung packing baju. Bunda ayo packing. Enggak nak, besok aja. Bunda ayo packing. Sampai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa malam saya baru packing. Bunda kok nggak di-packing? Ya nak, ayo packing. Selasa malam saya packing. Sambil packing saya dialog lagi. Mas ingat ya nak ya? Saya nggak bisa nahan. Yang minta Mas muda itu bukan Bunda, bukan ayah. Nanti perlu Mas ingat, yang minta berangkat mondok adalah Mas sendiri. Mas sudah siap pisah sama ayah, sama Bunda? Iya Bunda. Nanti Bunda sama ayah itu cuma nganter sebentar. Setelah itu ayah sama Bunda pulang. Apa Mas nggak nangis? Ya enggak Bunda. Kenapa nangis? Ya, tapi Bunda yang nangis nak. Bunda yang nangis Mas. Kayak gitu. Apa yang anak Anda bilang? Bunda juga nggak boleh nangis. Mas itu di sana mau nuntut ilmu. Mas biar pinter agama. Mas mau mondok. Bunda yang sabar. Bunda jangan nangis. Ya. Setelah itu saya ingat hari Rebu berangkat. Setelah saya memasukkan ke lemari, itu Ananda bilang, Bunda, ayah sudah, bajunya sudah rapi, ayah Bunda boleh pulang. Loh, bener Mas tinggal Bunda? Iya. Dengan tegarnya Anandanya itu saya disuruh pulang sama suami. Saya menyerahkan amplop pembayaran ke ustadzahnya. Itu nggak bisa berkata-kata Bapak Ibu. Saya cuma sodorkan amplopnya. Saya sudah berdiri mata dan saya sesek. Banyak yang mengatakan saya di tetangga-tetangga saya itu kan pamitan. Wih Bunda atin tegone arek cilik di pondok, dia nggak tahu gejolak hati saya. Suami menguatkan itu kan kemauannya. Kalau baik, kita nggak disupport.
Kita orang tua mensupport, mendoakan. Begitu saya pulang, Bu, saya seperti bayi yang disapi. Waktu itu adiknya sekitar usia 1,5 tahun sama. Jadi saya sama adiknya itu nggak bisa tidur, gini. Ustazahnya WA, Bunda yang ikhlas, anandanya lo sudah pintar, waktunya antri mandi antri, waktunya ambil piring makan ambil makan, Bunda yang ikhlas. Terus saya dikasih ijazah baca surat Ibrahim ayat 37 yang artinya itu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan bayi Ismail dan Bunda Hajar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menitipkan sebagian keturunanku di lembah yang gersang yang tidak ada apa-apa di dekat rumahmu Baitullah. Dan maka ya Allah, jadikanlah sebagian hati orang-orang itu condong kepada mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat dan berikanlah rezeki kepada mereka. Maka begitu Nabi Ibrahim. Jadi itu saya baca. Nah, waktu itu karena deket Bu di Jangkungan sini, awal-awalnya itu baju kotornya suruh ambil. Jadi seminggu itu suami ngambil 2 kali, tapi nggak boleh ketemu. Baju kotornya sudah dikasih nama di kresek, taruh di gerbang. Nah, terus setiap pulang itu ada suratnya. Suratnya itu panjang lebar. Surat yang pertama saya baca itu begini bunyinya. Saya Mas gitu manggilnya. Mas di rumah itu berempat. Ayah, Bunda, Mas, adik, berempat. Tapi sekarang Mas mondok di Darus Saadah. Mas nggak bisa ketemu ayah, Bunda, adik. Mas pengen pulang. Mas kangen pengen ketemu. Tapi ada tapinya. Mas harus sabar menuntut ilmu di pondok Darus Saadah. Pertanyaan saya, dialog siapa yang dicontoh oleh Idris dalam kisah yang telah saya kisahkan tadi? Istrinya Nabi Ibrahim, ada lagi Luqman, ada lagi Bapak. Dialognya Ismail, lakukanlah ya ayah, kalau itu perintah Allah maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Sesak dada saya Bu, gak bisa ngomong, nangis saya. Suami itu ketika buka pintu tahu saya nangis, kaget. Saya cuma bilang, kenapa dia? Mas, saya cuma gitu. Terus dibaca suratnya. Terus ketika saya sudah menguasai diri, saya tanya, tahu dialognya siapa yang ada di suratnya Idris itu? Siapa ya Dek? Suami saya bukan hobi baca, tapi support system terbaik. Nah, karena buku saya itu harganya mahal-mahal ya Pak Gun ya. Boleh dibeli, itu kan support system. Saya kasih tahu, itu dialognya Nabi Ismail ketika mau disembelih ayahnya. Nah, inilah buah dari Bunda dulu membacakan kisah sampai sekarang. Ternyata Anda punya penanaman jiwa yang kuat, punya karakter yang sabar seperti Nabi Ismail, punya karakter dermawan seperti Rasulullah. Ya, kisah yang paling dia sukai dari Rasulullah itu adalah dermawan seperti Rasulullah, kisah 8 dirham. Nah, yang dimana Rasulullah itu menghabiskan hartanya untuk bagi-bagiin orang. Nah, terus apa? Punya sifat yang mandiri. Anak 7 tahun Bu, sudah mandiri di sana, ngapa-ngapain lepas baju sendiri. Ternyata ada yang kelas 2 pindahan, itu dia nggak tahu kalau bajunya itu kotor, harus ditaruh di bak, nggak tahu. Bahkan ustadznya itu sering nyuri motret anak saya itu, bantuin ngancing baju temannya yang belum bisa ngancing. Itu kelas 2, anak saya yang ngancing. Jadi anak saya itu awal-awal itu trending. Kata-katanya di Al-Quran itu karena saya suka bacakan, itu trending, suka bikin kuates yang suka Al-Qurannya itu diposting, difoto sama ustadznya, diposting di story. Saya itu termasuk orang yang tidak suka kepo story. Wali santri yang lain yang nge-screenshot terus dikirimkan ke saya. Bunda, ini loh story-nya Kiai Zen. Katanya tulisannya Idris begitu. Itu dari kisah-kisah yang dibacakan. Nah, panjenengan sudah mengkisahkan para nabi dan rasul siapa? Atau kisah teladan orang-orang hebat apa? Siapa kepada Ananda? Belum pernah belas. Kisah siapa yang sudah pernah disampaikan? Oh iya, alhamdulillah masih ada. Nah, itu Power Rangers aja kalah. Nah, kalau anak-anak suka superhero,
itu superhero. Jadi kalau ada yang minta referensi kisah apa yang patut dibacakan, yang pertama saya akan panggil kisah-kisah superhero. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Yunus yang gak mati dimakan ikan. Nah, superhero begitu. Apalagi Nabi Musa yang keren, bisa belah lautan. Kalau kita kan belah tempe. Nah, kisah-kisah yang heroik begitu. Nanti anak-anak akan wow. Nanti merembet-merembet yang lain. Jadi kisah ini tugasnya siapa? Kita sebagai orang tua harus disampaikan. Nah, kalau panjenengan nggak bisa, harus ada media, ya sekolah. Nah, nanti panjenengan putra-putrinya bisa diantarkan ke pondok baca tiap Jumat habis maghrib. Bukan hanya dapat cerita, tapi insya Allah selalu dapat hadiah juga. Nah, di sini sudah ada yang ini. Iva tadi kenal ya. Kalau kenal, nanti tanya mamanya Iva. Ikut aku berangkat ke Bunda Atin kalau Jumat gitu ya. Ada lagi Pak Gun? Oke, nah ini ya kisah-kisahnya ini saya contoh itu. Karena punya adik usia 5 tahun sudah pintar baca, anak saya yang baby itu kakaknya ganti yang bacakan cerita. Nah, yang bacakan cerita. Terus selain para nabi dan rasul apa? Kisah teladan sahabat para nabi dan rasul. Kenapa sih kok para nabi dan rasul? Agar tahu Allah itu menciptakan kita untuk apa sih? Kenapa kok membaca kisah para sahabat? Agar kita tahu, oh kalau kita mencintai Nabi itu apa? Siapa yang dicontoh? Ya para sahabat. Itu ada buku 64 sahabat. Judulnya apa? Para pemimpin bidadari surga. Ayat itu perlu diketahui. Nama Fatimah Az-Zahra itu adalah kakaknya yang ngasih. Coba kakaknya kalau dia senang scroll, maka selebgram yang dipakai nama adiknya. Itu di situ salah satunya adalah putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, yang akan jadi pemimpin bidadari surga. Sebelum buku ini datang, Ananda itu sudah baca kisah teladan 45 wanita teladan, kalau nggak salah judulnya saya lupa. Itu dia gini, Bunda nanti kalau adik perempuan dikasih nama Hajar ya Bunda, keren, ditinggal Nabi Ibrahim sendiri loh, survive. Nah, terus tapi ada lagi Bunda, Masyita itu ya cantik Bunda, cantik, hebat ya Bunda, sampai mau digoreng sama Fir'aun demi mempertahankan keimanan. Apa ini ya Bunda ya, namanya Hajar Siti Masito ya? Boleh ini ya Pak Gun, saya lahirnya di RBG Pak Gun, semangat ya. Nah akhirnya ketika Ananda lahir, hamil, buku ini datang, dia baca ini. Nah ketika lahir saya di klinik RBG itu teman-teman ngajar saya itu datang. Bu guru pada tanya, Mas Idris, adik dikasih nama siapa? Lah kok beda lagi? Bukan Hajar Siti Masito, langsung nyeplos Fatimah Az-Zahra. Biar seperti putrinya Rasulullah menjadi pemimpin bidadari surga. Coba itu anak saya suka scroll TikTok. Namanya bisa sopo selebgram yang terkenal. Siapa yang sedang viral? Lisa RK. Ya Allah, ikut tak lena YouTube kalau Lisa RK. Nah, itu jadi nama yang baik ternyata karena sering mendengar nama-nama yang baik, maka kakaknya bisa memberi nama itu. Dan anak saya itu saking dia itu bergantung, tawakal, iman, takwa kepada Allah, saya itu mundur 10 hari lahir anak kedua. Anak saya itu mulai resah yang pertama. Saya nggak tidur, dia nggak tidur. Perut saya dielus, kalau saya sakit adiknya itu diajak ngobrol. Dek, kan taunya dia kalau perut saya sakit tuh adiknya nendang, dielus. Dek, nendangnya Bunda jangan keras-keras. Bunda sakit, Bunda nggak bisa tidur, Mas juga nggak bisa tidur. Kalau lahir nanti sepak bola sama Mas, loh bener begitu. Sampai gini, Bunda besok Mas bangunin sahur ya, besok Mas mau puasa. Loh iya tak Mas iya. TKA Bu, TKA usia 6 tahun ya, 5-6 tahun itu. Setelah itu bener puasa. Sekolah, waktunya teman-teman makan bekal ditanya sama bu gurunya. Saya sudah cuti itu. Karena saya sudah mundur 10 hari, maka saya ambil cuti. Gurunya telepon, Bunda, ini loh Idris saya suruh makan, nggak mau katanya puasa. Oh iya Bunda, tapi tadi saya bilang kalau misalkan lapar nggak apa-apa makan. Saya tanya loh, kenapa kok puasa Mas? Iya, Mas mau minta sama Allah. Minta apa Mas? Minta Bunda itu lahirannya sehat, adik sehat, Bunda nggak sampai dioperasi di rumah sakit, sampai begitunya. Usia panjenengan putra-putrinya yang TK sudah melakukan apa yang membuat Anda itu bisa deg-degan?
Gak usah mulu-mulu kayak anak saya. Itu berkah dari Allah ya. Nah, mungkin jenengan dibantuin cuci piring aja. Wow ya. Anak saya yang pertama tadi kan ada yang peduli dengan sesama ya. Saya itu hampir nggak pernah cuci piring. Sampai ada tetangga baru. Nah, depan saya itu Pak Gul kan ada ya. Itu yang sekarang saya pakai pondok baca. Itu anaknya ketika saya cuci piring dia komentar, "Loh Bunda, kok tumben Bunda cuci piring?" "Loh, kenapa Mas David? Biasanya Idris yang cuci piring." "Hah? Sampai segitunya dia tahu yang cuci piring itu anak saya." Nah, makanya ketika dia melepas pondok, cuci piring sendiri sudah bisa, meramut anaknya sendiri sudah bisa. Itu dari kisah, karena kita orang tua mungkin ada kepleset, ada salahnya, kita balik. Ketika kita salah, kita bilang, "Iya, itu tadi yang dilakukan Bunda nggak benar. Mas nggak boleh nyontoh ya." Contoh yang paling baik itu Nabi dan Rasul. Kita contoh Rasulullah yang selalu sabar. Sampai ayahnya, suami saya itu pernah main berdua, anak saya yang pertama. "Ya, Mas beli buatkan susu ya. Bunda lo sedang repot lipat baju." Saya senyum aja. "Iya Mas, nanti ya," ayahnya gitu. Keluar dia katakan ini, "Ayah itu nggak seperti Rasulullah. Ayah itu kalau seperti Rasulullah ya, Rasulullah itu kalau cucunya minta dibelikan susu, dibuatkan susu langsung berdiri ya, nggak usah nanti-nanti." Ayahnya langsung berdiri Pak Bu. Padahal dalam kisahnya nggak ada, tapi dia ikro begitu. Ya, diajak ke masjid, ayah itu nggak seru, nggak seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau sama cucunya Hasan Husain itu lomba lari ya, siapa yang cepat sampai masjid. Sampai bisa begitu. Kalau sekali, 2 kali nggak bisa. Itu harus terulang-ulang, maka mereka terekam sesuatu yang baik itu. Sampai pengen mondok, pengen jadi, ada gambar-gambar saya baca ulama-ulama. Kan ada buku masa kecil para ulama itu ya, Abu Hanifah dan kawan-kawan itu, yang kan ada ilustrasi, ada pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban ditunjuk. Nanti Mas pengen kayak gini loh, dah itu aja saya sudah terharu, Masya Allah. Nah, maka itu apa panjenengan sekarang sudah menghadirkan kisah-kisah itu ke rumah-rumah kita? Apa yang dihadirkan masih TikTok, IG, YouTube? Apa? Nanti kita tanya lagi pada diri kita, kok anakku begini ya? Karena anak itu cuma niru apa yang dilihat, apa yang didengar. Kalau yang didengar baik, insya Allah anak-anak kita akan jadi baik. Nah, masih ada aku. Oh, terakhir ini ya. Sampai sini kita makan siang ya. Pada akhirnya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Mungkin panjenengan gini, wah, budak ati ngomong ket mau, iku aku wis nglakoni lho, wis berdoa, ya wis aku jadi teladan yang baik, aku wis ini. Itu adalah selanjutnya apa? Kita tawakal. Karena kalau kita berhasil bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan kita, Allah yang memberikan hasil. Tapi panjenengan semerap, ada kata-kata begini, proses tidak mengkhianati hasil. Setuju? Nah, kalau saya nggak setuju. Misalkan tadi jenengan sudah ikhtiar bumi buai banget, ikhtiar langitnya sudah buai banget, kok belum berhasil? Nah, apa itu? Siapa yang berperan di situ? Allah. Bapak saya bilang, "Do, iki alhamdulillah parine bapak iki apik, 3 dina kas panen. Kuwabe parine iku nduk dimakan wereng." Nah, wereng itu hama ya, hama. Jadi nggak bisa panen. Tapi punya bapak saya karena bapak itu orangnya rajin, telaten, baik. Oh, nggih Bapak, alhamdulillah. Ternyata hamil 2. Allah berkehendak lain. Pada prosesnya Bapak sudah bagus. Hamil 2 panen, ternyata ada hujan dengan angin kencang. Padi yang tadinya bagus yang panen ambruk semua Bu. Rata sak limet-limet ya. Itu ngerti limet enggak? Tanah becek-becek di bawah tanduran itu. Wes Bapak saya rasanya ya Allah Nduk, wes gini. Nah, itu saya selalu ingat. Jadi apapun proses kita, apapun apa, hasil itu tetap Allah. Jadi terus kita apa Bunda kalau kita sudah ikhtiar ternyata hasilnya tidak sesuai, ya kita selalu sabar. Kita terus ngerayu Allah sampai kapan? Sampai kita
masuk ke liang lahat. Nah itu insya Allah itu saya kembalikan ke Pak Gun. Oke, atau sudah mau pulang? Hadiahnya belum dibagi ya Pak Gun ya? Oke, baik ya Bunda sekarang untuk sudah kita dengarkan bagaimana kemudian strategi untuk membina anak kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mengetahui, mengamalkan dan menyampaikan. Barangkali ada satu atau dua, ganjel, gitu kan? Mau ditanyakan pada beliau monggo. Nanti selebihnya boleh WA jalur khusus Japri. Insya Allah kalau tidak itu dijawab. Ada Bapak Ibu pertanyaan satu dua? Kalau ada tanya saya tanya. Oke. Nanti selebihnya mau pengen intens lewat biaya beliau langsung Japri aja. Insya Allah 24 jam, ini gak merem. Kalau tidak ada, moga Bunda mungkin ada bisa yang mau feedback. ditanyakan? Ayah, Boten. Nah, sekarang saya tanya. Yes, karena kan ada yang tanya. Hadiah saya mau bazir kalau dibawa pulang. Yang bisa jawab, jawab ya. Saya tanya. Tadi kan saya sudah mengisahkan beberapa nabi. Terus saya balik lagi ke pendidikan. Sebenarnya kewajiban siapa sih? Ayah atau ibu yang mendidik anak-anak itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Ibu. Ayah. Benar, ayah. Ini untuk istrinya ya. Karena biasanya kan bapak-bapak, maka saya bawanya bros. Benar, sebenarnya ayah. Nah, ini karena ada ayah satu, nanti menyampaikan ke ayah yang lain. Tapi ada pertanyaannya begini, aku kan harus bekerja, aku kan harus banting tulang peras keringat di sana, masa ya pulang saya suruh mendidik anak lagi? Kan saudaranya sudah gugur, tidak bisa. Jadi mendidik anak dan mencari nafkah bagi seorang suami itu, ya insya Allah nanti Pak Gun juga sepakat, beliaunya sepakat, itu seperti sholat dan puasa, sama-sama wajib. Poso tok gak sholat, boleh? Ya nggak boleh. Sholat tok gak puasa, boleh? Ya nggak boleh, harus dua-duanya. Nah sekarang dilanjut lagi pertanyaannya, saya runtut, masih ada 2 hadiah. Loh Bunda, kalau begitu kita ibu ngapain? Kalau pendidikan ayah berarti ibu scroll sosmed aja dong. Nah ada tokoh seorang ibu sukses, nah, maka sampai sekarang itu ada buku ibundanya para ulama, panjenengan harus baca. Kalau nggak punya pinjem pondok baca nanti. Ternyata ada tokoh yang bisa menghebatkan putranya meskipun tidak ditunggui suaminya. Siapa? Aku ibunda Maryam. Kamu nggak punya ayah? Iya, karena bisa memang nggak punya ayah ya. Nah, ini ayahnya ada, tapi ditinggal pergi sama ayahnya. Iya, ibunya tok sing didik. Siapa? Mamanya Musa. Mamanya Musa itu didik. Meskipun itu tinggal di kerajaannya Firaun, tapi yang mengasuh itu ibu kandungnya. Nah, nggak tahu. Bunda Hajar. Ibunya siapa itu? Nabi Ismail. Kenapa itu kok bisa sukses? Bukan berarti kata bapak nanti langsung gini, Bu, wes Bu tak pasrahno Bu anak ibu. Sama kudu koyo Hajar Bu. Yo, iso survive begitu? Tidak. Sebelumnya Nabi Ibrahim sudah bikin kurikulum. Nah, jadi seperti sekolah. Nah, maka ada nanti sesi berikutnya ada kurikulum keluarga. Jadi Nabi Ibrahim sudah bikin kurikulum. Ayah itu adalah kepala sekolah yang membuat kurikulum, yang melaksanakan adalah ibu. Makanya terus jenengan mari ini langsung ngomong, wes Pak urusan Pak dari Bunda Ati itu kewajibannya Bapak kok. Waduh Bu ya, katinda maneh. Ya, Ibu Hajar. Terus tugas mendidik anak sampai kapan? Sini Bu. 1 ya, sampai liang lahat, Ibu. Sampai kuliah selesai enggak? Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketemu sama putranya itu ketika lahir, diantar ke Mekah itu, terus ketemu lagi ketika mau disembelih. Terus ketemu lagi, itu ke rumahnya, tapi beliau sudah nggak ketemu. Ketika itu Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah masih hidup.
Dibuka ternyata Bu, yang buka kan seorang wanita, berarti mantunya. Maka Nabi Ibrahim tanya, "Dok, di mana suamimu, Dok? Gak ada di rumah. Ada perlu apa kamu? Kondisi keluargamu bagaimana, Nak?" "Aduh, keluargaku iku Pak berantakan. Suamiku iku miskin, gak tanggung jawab. Ini juga pergi entah kemana, gak tahu, padahal beras tuh gak ada Pak di rumah." "Oh gitu, baik. Dok, katakan kalau suamimu pulang, pintu rumahnya diganti ya." "Oh iya Pak, iya." Begitu Nabi Ismail datang, "Apakah tadi ada tamu untukku?" "Iya, tadi ada laki-laki tua yang datang." "Apa pesannya?" "Pesannya katanya pintunya harus diganti." "Oh, kamu tahu deh itu siapa?" "Itu adalah ayahku." "Itu mertuamu." "Ayah menyuruhku mengganti pintu. Sesungguhnya ayah tidak suka engkau menjadi istriku." "Bu, hati-hati gone ono sing teko." Tapi semua sudah hafal ya mertuanya ya. Akhirnya diceraikan. Alhamdulillahnya dapat istri yang solihah. Ketika suatu saat Nabi Ibrahim datang lagi, dibukakan, "Bapak, ada yang perlu dibantu?" Gini. "Oh tidak, saya cuma tanya, di mana suamimu, Nak?" "Oh, suami saya sedang pergi Pak mencari nafkah." "Gimana keluarga kalian?" "Alhamdulillah baik Pak, suami saya suami yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab. Sekarang pun dia sedang bersusah payah, banting tulang peras keringat untuk menghidupi keluarganya. Dia laki-laki yang bertanggung jawab." "Ada pesan untuk suami saya Pak?" "Oh iya, sampaikan kepada suamimu, nanti kalau dia pulang, pertahankan pintu rumahnya, jangan pernah diganti." Ternyata Ismail pulang, cerita istrinya. Terus Ismail juga bilang, "Wahai istriku, ketahuilah kalau ayah sudah cocok punya mantu sepertimu dan engkau tidak pernah akan kutinggalkan." Wih. Nanti jenengan kalau ngetuk-ngetuk pintu, ditonton saya mau pengamen. Ya, jadi sampai kapan seorang Nabi Ismail ya, ternyata meskipun sudah berumah tangga, masih dipantau oleh Nabi Ibrahim. Ya, tugas kita itu sampai nanti di liang lahat, entah itu nauzubillah anak kita atau kita duluan, karena kita semuanya akan mati. Kita yang di sini juga bisa jadi panjenengan semua duluan, saya belakangan, ya. Ya tidak apa-apa dibalik, atau saya belakangan jenengan duluan, ya. Semua sama aja ya, konsentrasi tadi. Semua pasti akan menuju kematian. Nah, berarti kita mendidik itu jangan lelah-lelah. Terus bukan putus sampai kuliah, bukan putus sampai suaminya itu punya suami. Anak wedok digawa suaminya langsung. Nah, ketika anak kita solihah dibawa suaminya terus pulang-pulang muruk terus gak karu-karuan, terus apa di bano? Dan tetap kita pantau seperti Nabi Ibrahim memantau Nabi Ismail. Masih satu lagi pertanyaannya nggak sulit ini. Dari semua metode yang saya kasihkan tadi, mulai teladan sampai terakhir berkisah, nah, yang menurut panjenengan yang paling mudah diterapkan yang mana? Menurut panjenengan ini nggak ada yang salah. Sabar, Masya Allah, baik. Sebentar saya tanya dulu. Asmane sinten Bunda? Saya Arta, namanya Alia. Putra putrinya sudah berapa? 2. Alhamdulillah. TK semua usianya? TKB sama SDK. Oh, alhamdulillah. Kita kasih Plus. Kunci pinter. Karena kalau beliau sabar, apapun metodenya itu sok lakon. Tadi kan saya bilang parenting apapun, narasumbernya sepinter apapun, bukunya sebagus apapun yang dibaca tentang metode parenting, kalau kita nggak sabar, kita akan mati kutu, bikin emosi. Iya, nggak bisa yang keluar tadi kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah itu. Nah, nanti kalau ada yang pengen jabri-jabri boleh. Kalau saya lewat di sini, saya sering kok lewat sini, boleh di aku nggak nengok, saling atin. Ya, insya Allah begitu. Saya sekali lagi, saya bukan psikolog, bukan pakar parenting. Apa yang saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi, yang insya Allah
Semoga menjadi inspirasi untuk ayah dan bunda. Metode mana yang bisa dipakai? Oh, caranya Bunda Atin mana yang bisa dipakai? Bisa disesuaikan dengan kebutuhan putra putri panjenengan. Yang kita doakan sampai sekarang itu yang saya minta doa ke panjenengan semua, semoga putra putri saya itu selalu diberi istiqomah oleh Allah dalam jalan kebaikan. Anak saya yang pertama, insya Allah mau F6 juz, mohon doanya, karena saya niat ketika punya anak itu pengen punya anak hafiz. Termasuk yang kedua, itu sebenarnya saya tuh sudah takut melahirkan. Tapi ketika saya tahu hafiz itu masya Allah, saya tekad punya anak lagi, pengen saya jadikan hafiz. Sampai di ambulans saya terus nggak bisa ngomong, sakitnya luar biasa. Saya ngerayu sama Allah, ya Allah lancarkan persalinan calon hafizah ini. Saya ingin menjadikan anak saya ini hafizah. Toh nanti kok ternyata Allah belum mengabulkan, tapi saya sudah berikhtiar. Jadi untuk apa panjenengan melahirkan anak-anak panjenengan, putra putri panjenengan, itu sudah harus ada niatnya. Seperti Nabi Ibrahim ingin punya anak karena apa? Ingin meneruskan risalahnya Allah. Nabi Zakaria pengen punya anak apa? Bukan karena harta warisannya banyak, nanti bingung nek tuwek gak ono sing rawat, enggak, tapi karena ingin meneruskan agamanya Allah. Jadi semua kita niatkan untuk Allah. Seperti Maryam itu Hana sampai tua, Hana dan Imran itu sampai tua belum punya anak. Terus nazar, ya Allah, aku nanti kalau punya anak, anakku serahkan kepadamu, terserah. Nah, maka Maryam menjadi perempuan satu-satunya yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an karena niat baik orang tua. Insya Allah itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kalau ada guyon-guyonnya jenengan boten tersinggung, ke? Nah, sampai di sini selesai, nggak ada yang dendam. Engkau mau saya lewat di syarat lopo, nek disawer apa-apa tak terima. Insya Allah itu kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan dari saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda, sudah selesai acara kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu disampaikan bisa kita terima, kemudian kita bisa amalkan dan bisa kita sampaikan. Jadi monggo nanti di-share di grup wali murid beberapa tema yang kita sampaikan, bahkan yang tidak hadir di-share di grup. Alhamdulillah ayah Bunda tadi materinya berikan bagi yang lebih intens diskusi dan ngobrol, boleh nanti lewat jalur Japri, nomornya beliau tadi sudah sampaikan. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan, kemuliaan, dan mari kita tutup dengan hamdalah dan doa dengan sebagaimana yang masing-masing. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, mudah-mudahan sehingga menuntut ilmu tadi disampaikan sampai liang lahat. Dari kami jika kurang punya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.